Selanjutnya, yang menjadi acara inti kita pada hari ini yaitu pelatihan dari Kak Syabila Jasenka. Sebelumnya, aku akan membacakan terlebih dahulu beberapa pengalaman dari pembicara keren kita pada hari ini. Kak Syabila Jasenka merupakan seorang product growth manager dengan pengalaman di bidang product growth, business development, dan go-to-market strategy. Beliau merupakan lulusan Binus University dan saat ini berkarir di bidang pengembangan produk serta strategi pertumbuhan bisnis. Selain memiliki pengalaman profesional, Kasyabila juga aktif sebagai CEO Winwich dan telah meraih berbagai prestasi dalam bisnis plan dan bisnis case competition, baik sebagai peserta maupun mentor dan juri. Dengan pengalaman dan prestasi tersebut, tentunya insight dari Kak Syabila akan sangat relevan untuk membantu kita memahami lebih dalam mengenai bisnis plan dan pengembangan bisnis. Keren banget ya teman-teman perjalanan dan juga pengalaman dari Kak Sabila. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Kak Syabila. Kepada Kak Sabila, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Anyway, thank you so much buat teman-teman panitia dan juga teman-teman peserta yang sudah hadir di session kita kali ini. So, hopefully nanti our session itu bisa ngebantu teman-teman untuk understanding more the business plan competition dan juga gimana how to win it. Also, aku juga akan bahas sedikit tentang circular economy. Mungkin ini aku bisa langsung start aja ya panitia. Oke, oke. Mungkin perkenalkan lagi, nama aku Syabila Zasenka, teman-teman bisa panggil aku Zasha. Jadi saat ini aku sebenarnya masih di BINUS di jurusan manajemen, also aku jadi full-time product growth manager di Kita Lulus. So aku focusing on technology, aku developing AI right now, and then focusing on Singapore, Malaysia, and US country. Seperti itu. Along the way, my high school life and then my university life, aku sempat menjadi beberapa speaker and judges di beberapa competition. Also juga memenangkan berbagai business competition, contohnya business plan, business case, dan juga like innovation competition dan lain sebagainya. Hopefully dari my experience ini bisa ngebantu teman-teman untuk more understanding bisnis itu seperti apa sih, seperti itu. So, teman-teman, aku yakin di sini audiensnya which is diverse, very diverse. Ada yang udah very expert in business plan competition, ada yang masih pemula banget, ada yang masih in the middle, kayak udah pernah tapi nggak menang-menang. So, aku mau bahas dulu bener-bener from very scratch, kayak business plan competition itu apa sih? So, fokusnya di business plan competition adalah kita itu membuat sebuah ide bisnis. Lalu kita memplanningkan bagaimana sih ide bisnis tersebut itu bisa running well di market, itu bisa sukses di market. Nah, definition of suksesnya bisnis ini, itu tuh not only produknya itu launching ke market, tapi produknya ini tuh bisa diterima market, orang itu mau beli, jadi kita dapat revenue, dan orang itu akan terus repeat beli produk kita, which is itu the success of our business measure-nya. Jadi bukan seberapa bagus produk kita, tapi seberapa produk kita itu diterima oleh market dan mereka terus-terusan butuh itu dan mau beli-beli lagi. Kayak gitu. Nah, terus di BPC ini apa sih realitednya untuk bikin sebuah bisnis yang sukses? Jadi di BPC ini adalah itu is the very first step untuk kita bikin sebuah bisnis. Oke, kita sebelum bikin sebuah bisnis, kita harus planningin dulu. Nah, biasanya di BPC ini itu benar-benar kita dikasih secara terstruktur tahap-tahapnya untuk kita memplanningkan bisnis kita. Di tahap awal, itu di tahap penyisihan, di tahap preliminary. Biasanya di tahap ini kita diminta untuk mencari ide bisnis. Lalu yang kedua adalah riset pasar dan mengidentifikasikan peluangnya, lalu pengembangan konsep awal dari ide bisnis. Nah, di tahap penyisihan dari BPC ini, teman-teman biasanya di berbagai competition itu dimintanya adalah business model canvas, business line canvas, atau executive summary. Nah, after teman-teman bikin BMC atau executive summary atau business line canvas dan teman-teman lolos, teman-teman bisa masuk ke semifinal. Nah, di semifinal ini itu adalah proses penyusunan proposal bisnis. Jadi kalau di BMC-nya itu hanya high level idea aja, jadi hanya
9 komponen planning tentang bisnis kalian, tapi di semifinal ini kalian akan diminta untuk menjelaskan dan mendetailkan bagaimana untuk mengimplementasi bisnis tersebut. Nah, outputnya adalah business proposal, financial modeling, dan product prototype. Terus lalu saat teman-teman sudah lolos, teman-teman akan masuk ke final, yaitu akan membuat pitch deck. Teman-teman akan mempresentasikan bisnis teman-teman, lalu biasanya teman-teman bisa diminta poster. Dan yang terakhir, of course, pitching day. Nah, di pitching day ini teman-teman mempresentasikan produk teman-teman, lalu tanya jawab dengan panel juri. Outputnya adalah presentasi dan feedback juri. Jadi ini adalah common proses di business plan competition untuk teman-teman membuat si ide bisnis tersebut atau merancang planning ide bisnis tersebut. Nah, gimana sih caranya teman-teman untuk bisa memenangkan business plan competition ini? Nah, how to win BPC. Nah, jadi teman-teman yang pertama adalah harus ada wawasannya. Jadi harus bisa analisis dan punya wawasan atau pemahaman yang cukup tentang masalahnya. Jadi saat teman-teman membuat sebuah ide bisnis, teman-teman nggak bisa langsung, oke kita mau bikin AI untuk agriculture. Kita nggak bisa langsung jump ke sana, nggak bisa langsung lompat ke sana. Tapi we need to very understand tentang problem apa sih yang ingin kita solve. Kira-kira di Indonesia, di sekitar kita, itu ada problem apa? Nah, jadi kita harus punya wawasan tentang dan pemahaman yang cukup tentang permasalahan yang terjadi di sekitar kita, di Indonesia, ataupun ya dimanapun itu, untuk kita solve that problem. Nah, 80% orang yang ikut BPC itu kalah karena apa? Karena oh ya udah yang penting idenya keren aja, bikin pakai AI, bikin pakai blockchain, supply chain things whatever tapi pakai blockchain dan lain sebagainya, decentralized, which is itu oke, it's good ideas tapi terlalu complicated dan kita nggak tahu apakah market di Indonesia itu butuh itu atau enggak. So we need to very understanding dan kita harus find masalahnya itu apa sih, kayak begitu. Nah, after kita sudah punya wawasan yang banyak, kita ngerti market di Indonesia itu seperti apa, kita juga harus bisa berinovasi dan memberikan solusi yang unik dan applicable untuk masalah tersebut dan untuk bisnis tersebut. Seperti itu. Nah, ada framework untuk memfilter inovasi-inovasi tersebut. Yang pertama adalah kreatif, jadi ada wow factor yang beda dari tim lain. Jadi misalkan kalian solve tentang sampah, kalian solve tentang ya sampah, tentang botol plastik. Misalkan teman-teman yang lain itu tim yang lain mereka bikin sebuah aplikasi untuk collecting botol doang. Tapi kalian bikinnya yang beda. Kalian bikin more kreatif dari botol-botol tersebut, kalian nggak bukan bikin aplikasi, tapi dari botol tersebut kalian bikin mungkin itu bisa jadi baju atau mungkin itu bisa jadi benang dan lain sebagainya, which is itu different, tapi kalian solving permasalahan yang emang itu real nyata kayak gitu. Terus yang kedua adalah commercially viable. Jadi ada potential revenue, cost, dan growth yang jelas. Jadi saat kita berpikir tentang sebuah ide bisnis, it's not about itu paling itu tentang ide bayar. Jadi lapangan marketnya siapa untuk Mohon maaf sebelumnya teman-teman, kami izin menginformasikan bahwa masih terdapat kendala
dari Kak Syabila terkait koneksi internetnya. Jadi mohon ditunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Teman-teman sekarang bisa dengar suaraku dengan jelas? Sudah dapat terdengar, Kak. Oke, sip. Oke, lanjut. Sorry ya teman-teman, anyway, oke lanjut lagi. Oke, jadi nanti saat kita sudah punya ideas yang oke, well planning, and then kita sudah punya planning yang jelas tentang the market, gimana marketingnya, financially, dan lain sebagainya, kita harus bisa well present it ke para juri itu untuk mereka bisa understanding our ideas. Nah, oke, the very first step untuk kita bikin business ideas adalah kita harus tahu si problem bisnis ini. Nah, bagaimana sih untuk problem identification itu dan kenapa problem identification itu penting? Nah, problem identification adalah langkah pertama yang harus teman-teman lakuin untuk merancang sebuah business plan. Tahap kalian itu tahu bagaimana sih tantangan, hambatan, kebutuhan yang belum terpecahkan oleh produk yang sudah ada sekarang atau layanan yang sudah ada di pasaran sekarang. Ya intinya kamu itu harus cari masalah kayak gitu. Kenapa problem identification itu perlu? Karena tanpa masalah yang jelas, kalian itu nggak punya alasan kuat untuk menciptakan solusi. Kenapa? Karena kalian benar-benar harus tahu orang itu kebutuhannya itu apa. Kayak gitu. Nah, caranya tuh kayak bagaimana? Yang pertama itu validasi pasar. Kalian bisa tanya-tanya ke teman-teman sekitar kalian, atau kalian misalkan pengen solving di sebuah industri. Let's say kalian pengen solve di industri manufacture. Berarti kalian harus tanya-tanya orang di manufacture, apa sih pain point mereka. Kayak gitu. Atau misalkan kalian pengen solving di industri IT. Kalian harus tanya-tanya orang-orang yang ada di industri tersebut, apa sih pain point mereka. Lalu arah untuk solusi. Masalah itu bagi penunjuk arah, kalau masalahnya jelas, kamu bisa mudah menentukan solusinya. Jadi kenapa kita perlu understanding the problem ini? Karena untuk membantu kita menemukan solusi itu. Lalu yang ketiga adalah fokus pada nilai. Solusi yang kamu tawarin itu harus memberikan nilai nyata kepada pengguna-pengguna kalian. Nah, hal yang harus kalian lakukan lagi adalah, oke, doing the market research yang tadi sudah dilakuin, yaitu survey the market. Nah, kenapa kita harus doing the market research? Karena pertama, of course, kita harus memahami pasar dan kebutuhan konsumen kita. Lalu menemukan peluang bisnis yang belum terpenuhi, menyusun strategi bisnis yang lebih efektif. Karena saat kita sudah mengetahui pasar kita bisa menentukan strategi bisnis itu yang lebih efektif, yang lebih sesuai dengan mereka. Contoh misalnya, setiap segmentasi orang, contoh, kalian targetin ke orang manufacture sama ke orang IT. Itu mereka beda kebutuhannya. Mereka dari cara pikirnya tuh berbeda. Jadi kalian harus benar-benar understanding the market dengan cara doing the market research. Caranya bagaimana? Yang pertama, survei atau wawancara langsung. Yang kedua adalah observasi perilaku. Kalian bisa mengamati perilaku konsumen di industri tersebut seperti apa. Lalu koleksi data sekunder. Bisa menggunakan data yang sudah tersedia di publik. Apa aja sih yang dicari kalau misalnya kita doing the market research? Yang pertama, segmentasi pasar. Jadi kita mengetahui siapa sih target pasar yang cocok kepada solusi kita. Lalu kebutuhan pasarnya, apa sih masalah yang belum terpecahkan? Tren pasarnya, perkembangan terbaru dalam industri, posisi pesaing pasar, dan apa yang diinginkan konsumen. Dan itu menjadi pondasi-pondasi untuk kita membuat si business plan competition ini, supaya kita benar-benar sesuai dengan kebutuhan market. Jadi when we are creating the ideas, let's focus on the market. Fokusnya itu adalah ke konsumen kita, bukan ke seberapa bagus ideas kita. Karena ideas yang bagus itu adalah yang match dengan si uh, kebutuhan customer kita. Kita bisa bikin ideas yang bagus kalau kita emang benar-benar paham dan understanding dengan our customer. So, our principle saat kita making a product adalah let's focus on the customer. Nah, bagaimana sih caranya untuk membuat the ideas? Kita bisa menggunakan dua cara ini. Ada product led sama market led. Kalau product led ini kita fokus bikin produk yang keren dulu, baru kita cari pasarnya. Kalau market led itu adalah fokus cari tahu kebutuhan pasar dulu, baru bikin produknya. Contohnya adalah kalau product led nih, let's say dulu AI, which is ada ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Itu salah satu product led. Jadi mereka bikin fokus bikin produknya dulu, baru mereka cari pasarnya. Ada nggak sih yang mau gunain sih GPT dan Gemini dan lain sebagainya itu. And then ada terus langsung ada AI yang lainnya kayak gitu. So you are creating the very good product dulu, baru kalian cari marketnya. Yang kedua adalah market led. Nah di market led ini adalah oke, kalian sudah tahu current existing solution itu apa? Contoh kalian pengen fokus on the education. Kalian tahu saat ini ada Ruang Guru, ada Zenius, ada Pamify dan lain sebagainya. Oke, mereka fokus on UTBK, mereka fokus untuk pelajaran sekolah. Tapi nggak ada yang bantu mereka untuk, let's say,
pelajaran kuliah kayak gitu. So ada missing di sana kan, ada something yang belum di solve. Oh ya udah berarti kalian pengen bikin solution untuk mengajari si orang-orang yang kuliah ini. Nah, itu adalah market lab, pendekatan market lab. Nah, kita untuk membuat ideas juga bisa menggunakan si Blue Ocean Strategy, yaitu adalah untuk menciptakan oceans yang baru, pasar tanpa pesaing dengan merombak value yang ditawarkan. Nah, Blue Ocean Strategy ini bisa menggunakan dengan framework seperti ini. Yang pertama ada eliminate. Dari produk yang sudah ada, which is let's say ruang guru. Nah, kita eliminate apa sih fitur-fitur yang mau kita hapus atau mau dikurangin. Kayak gitu. Terus habis itu yang kedua adalah reduce. Nilai atau fitur, ya, sorry, eliminate itu adalah yang dihilangkan. Nah, kalau reduce adalah nilai atau fitur yang harus dikurangin. Contoh misalnya, let's say, ruang guru itu banyak banget. Ada scholars, which is ada untuk ke luar negeri. Ada juga untuk cari kerja, itu ada skill academy. Ruang guru itu ada fokus untuk eh, anak SD, SMP, SMA, which itu very complicated things. Tapi kita oke mau reduce semua nilainya, we focus on anak kuliahan aja. Lalu raise, nilai atau fitur baru apa sih yang belum ada di industri? Oh, fiturnya misalkan let's say eh misalkan kita foto soal, habis itu bisa langsung ada jawabannya dan ada penjelasan videonya. Which is di Colourn itu sekarang ada, tapi itu only for mathematics. Tapi untuk kayak let's say kita bahas tentang English, ada penjelasannya kenapa jawabannya begitu, grammarnya begitu, itu belum ada. So kita bisa bikin seperti itu. Lalu juga yang terakhir adalah create. Nilai atau fitur apa sih yang harus ditingkatkan jauh di atas standar industri? Seperti itu. Nah, jadi di Blue Ocean Strategy adalah kita menciptakan oceans yang baru atau produk baru tanpa pesaing dengan merombak value yang ditawarkan di current existing market. Kayak gitu. Ini paling cocok kalau misalkan kalian ya pengen bikin a very something unique yang untuk kalian bawa di business plan competition ini. Marketnya itu sudah ada, make sure marketnya sudah ada dan kalian hanya improve dari apa yang sudah ada di market ini. Kayak begitu. Nah, untuk the ideas, kita juga bisa menggunakan design thinking process. Yang pertama adalah empathize. Nah, kenapa kita perlu berempati terlebih dahulu untuk kita membuat sebuah ide bisnis? Karena kita perlu memposisikan diri kita itu ke orang yang menggunakan produk tersebut atau yang akan menggunakan produk tersebut atau orang yang mempunyai masalah tersebut. Tujuannya untuk apa? Saat kita berempati, kita bisa tahu apa sih yang mereka rasain, apa sih yang mereka pengenin. Jadi kita bisa fit nih bikin solusinya sesuai apa yang mereka mau, yang mereka butuhin. Habis itu, saat kita sudah empathize, kita perlu define. Define ini adalah, oke, kita tadi sudah empathize, empathize adalah kita rasanya tuh kita merasakan. Saat kita sudah merasakan apapun itu, kita harus define. Define adalah kita structurein apa aja sih yang kita rasain. Jadi kita define apa aja sih pain point yang terjadi di posisi tersebut. Contoh adalah misalkan kalian pengen solve tentang agriculture. Kalian berempati, kalian menjadi petani. Day to day petani adalah oke kalian bawa let's say bawa bibit, habis kalian bawa bibit kalian jalan ke lahan 1 kilometer, kalian harus tanamin bibit tersebut dan lain sebagainya. Jadi kalian oh ternyata kalau menanamin bibit satu persatu itu lumayan sulit, waktunya takes a very long time. Habis itu saat udah bibitnya sudah ditanam harus disiram kali, habis itu harus diliatin terus dan lain sebagainya. Itu kita oke define, kita udah tahu pain point-nya. Habis itu di ideate itu kita kita pikirin seluruh ideation apa aja sih yang untuk bisa solving that problem. Pokoknya sebenarnya kita kumpulin semuanya, habis itu kita prototypein. Kita cobalah prototypein si ide-ide tersebut atau kita bikin sebuah kayak desain awalnya si ide tersebut untuk bisa kita coba. Lalu terakhir adalah tes. Tes ini adalah ya tadi kita coba our ideas. Apakah our ideas ini itu tuh bisa nge-solve si pain point tersebut. Design thinking process, ini prosesnya tuh tidak linear. Jadi ini prosesnya adalah saat kalian let's say sudah sampai di tahap tes, lalu kalian merasa, oh ide ini tuh nggak cocok untuk our pain point. Kalian bisa langsung balik lagi ke empathize. Berarti saat kalian merasa solusi tersebut itu belum terlalu menyelesaikan permasalahan, berarti kalian masih kurang empati nih ke problem tersebut. Berarti kalian harus melakukan empathize lagi. Jadi design thinking ini itu tidak linear. Kalian harus mungkin kalau kalian merasa kurang pas, kalian bisa balik lagi, bisa balik lagi. Contoh kalian di prototype, kalian bikin produknya let's say kurang pas, berarti kalian harus bikin ideation lagi. Seperti itu. Nah, untuk kalian mengikuti business plan competition, of course kalian akan
ketemu banyak banget framework. Framework ini itu tuh bukan harus diikutin semua. Kalian tidak boleh lempar segala framework di proposal bisnis kalian atau di PPT kalian. Framework ini tujuannya adalah panduan untuk kalian berpikir secara terstruktur atau berpikir apa aja sih yang perlu dipikirin untuk kita mencapai objektif tersebut. Framework ini tujuannya adalah bukan keren-kerenan atau oh kita ngerti ini framework. Itu bukan seperti itu. Tapi framework adalah untuk membantu kita berpikir secara terstruktur. Jadi kalian tidak boleh dumping seluruh framework itu di proposal. Kalian benar-benar harus tahu framework A, framework B, framework C, ini tujuannya tuh untuk apa, kalian objektifnya untuk apa, bagaimana framework tersebut itu bisa membantu kalian mencapai objektif tersebut. Kayak gitu. Jadi framework yang terbaik adalah yang bisa kamu adaptasi sendiri untuk kebutuhan kamu. Bukan semuanya kamu harus ikutin. Kayak gitu. Nah, untuk kalian melakukan eh, pembuatan bisnis proposal atau BMC, kalian perlu research. Gimana sih riset itu dan source-nya itu dari mana aja? Nah, yang pertama adalah kalau misalkan kalian mau market and industry data, kalian bisa pakai Statista, lalu Google Trends, dan lain sebagainya. Lalu kalau customer insight, ya kalian bisa aja untuk eh, menggunakan survei, kalian poll Instagram, quick interview, dan lain sebagainya. Kalau finance and business metrics, kalian datanya tuh dari mana? Laporan tahunan perusahaan, data publik, laporan investor, appendix, dan lain sebagainya. Ini tujuannya adalah untuk benchmarking saat kalian bikin financial modeling, itu dari mana aja sih data-datanya. Yang terakhir adalah benchmarking and best practice, yaitu kalian bisa lihat dari company similar atau kompetitor atau ya yang hampir sama lah dengan kalian, mereka itu sukses story-nya seperti apa. Nanti kalian bisa ikutin approach-approach mereka juga. Nah, itu biasanya dari artikel McKinsey, BCG Insight, Bloomberg, dan lain sebagainya. Nah, kalian juga bisa menggunakan beberapa tools ini, Statista, Google Scholar, Perplexity, dan lain sebagainya, which is sekarang udah banyak AI juga yang advance untuk bantu kalian untuk doing the research, kayak gitu. Tapi make sure every research yang sudah kalian temui di internet, itu kalian harus validasi lagi dan harus kalian telaah lagi atau cerna lagi itu apakah sumbernya valid atau tidak. Yang kedua, apakah riset tersebut itu membantu untuk membuat bisnis kalian ini lebih baik seperti itu. Nah, saat kita doing the primary research, yaitu data collection, ini kan ada dua yang biasanya kalian tahu, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Kalau kuantitatif adalah ya gampangnya kita mengumpulkan data berbentuk angka atau statistik dari banyak responden. Tapi kualitatif ini kita focusing on menggali opini, alasan, dan motivasi secara mendalam. Tujuannya apa sih? Kalau kuantitatif itu kita mengukur, membandingkan, dan menemukan pola. Tapi kalau kualitatif itu adalah memahami kenapa sih dibalik angka atau statistik ini. Nah, kuantitatif ini contohnya adalah, let's say kalian pengen bikin software untuk agriculture. Kalian pengen tahu seberapa banyak sih emang petani yang emang bisa menggunakan si software agriculture ini. Kalian bisa menggunakan si kuantitatif ini, which is kalian harus ya seberapa banyak orang yang pengen pakai, lalu juga seberapa interestnya mereka itu kuantitatif. Tapi kualitatif adalah kenapa sih mereka butuh si teknologi agriculture ini. Kayak gitu. Tujuannya adalah, ini kalau kalian gabungin, itu biar solusi kalian tuh makin kuat, makin dalam, dan approach kalian tuh makin sesuai dengan apa yang market butuhkan. Nah, habis kalian sudah melakukan hal itu semua, baru kita jump ke business model canvas. Di business model canvas ini, itu is the very first step kalian ikut business plan competition. Yang pertama, kita akan membuat value proposition. Value proposition adalah inti dari bisnis tersebut. Masalah utama apa sih yang dipecahin produk atau layanan kita untuk customer. Value proposition ini itu bukan list of product, tapi adalah bagaimana kita menciptakan value kepada customer. Contoh adalah, let's say kalau kita bikin BMC untuk Gojek. Value proposition yang ada di Gojek itu bukan GoCar, bukan GoRide, tapi adalah kita bisa mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. That's value proposition. Value, bukan fitur. Jadi saat kalian bikin fitur, kalian bikin value proposition, karena bukan list of your feature, tapi list of value apa yang kalian berikan ke customer itu. Atau misalkan let's say kita bahas BMC-nya Shopee. Value proposition Shopee itu bukan uh, e-commerce, bukan live shopping, tapi adalah kita bisa dengan mudah belanja dari rumah aja. That's a value proposition. Yang kedua adalah customer segments. Jadi saat kita bikin sebuah produk ini, oke, kita itu target marketnya itu siapa?
Nah, biasanya di customer segment ini dibagi jadi beberapa demografis. Lalu ada customer relationship. Apa sih ekspektasi customer kita? Mereka itu pengen di-treat seperti apa? Jadi bagaimana sih kita building the relationship dengan our customer? Lalu yang keempat adalah channel. Gimana sih kita bisa reach out dan jual ke customer baru kita dan jualannya itu di mana? Lalu yang kelima adalah revenue stream. Kita dapat duitnya itu dari mana aja? Apakah ada subscription atau jualan sekali aja? Lalu ada key activities. Di key activities ini adalah apa aja sih kunci aktivitas yang membantu bisnis kita itu running. Jadi di key activities ini adalah bukan seluruh aktivitas itu kalian harus taruh di BMC, tapi hanya kuncinya aja. Contoh, kalian let's say bikin sebuah bisnis F&B. Bikin bisnis F&B itu kalian nggak perlu tulis berurusan legal dan lain sebagainya. Karena itu bukan the key of your business. Yang harus kalian itu adalah oke, make sure supply chain-nya itu oke, doing the marketing, doing the sales itu adalah key activities. Yang ketujuh adalah key resource. Apa aja sih yang dibutuhkan dari segi let's say infrastructure, manpower, lalu mungkin keuangan dan sebagainya itu bisa kalian tulis di key resources. Lalu di key partner siapa aja sih partner-partner yang akan terlibat atau yang akan membantu kalian untuk running bisnis ini. Dan yang terakhir adalah cost structure. Nah, di cost structure di BMC ini bisa kalian bagi jadi dua. Variable cost adalah cost yang akan tetap terus keluar variable cost adalah cost yang akan keluar kalau misalkan hanya ada penjualan. Kalau fixed cost berarti adalah cost yang harus tetap keluar walaupun kalian tidak ada penjualan. Jadi kalian bisa bagi itu di cost structure itu. Nah, ini merupakan contoh si bisnis model canvas. Biasanya BMC ini satu page aja, cuman ada beberapa penyelenggara yang bolehin dia itu ditambahin explanation tentang our business dan juga ada satu page lagi yang biasanya aku show untuk our prototype. Kayak gitu. Nah, gimana sih caranya untuk bikin the prototype? Jadi saat kita tadi sudah bikin ideas, kita kan perlu bikin prototype itu supaya Jody tuh paham, oh ini tuh maksud produk kita atau kayak gambar sedikit lah produk kita tuh seperti apa. Jadi bentuk prototyping itu ada dua, ada produk fisik sama ada produk digital. Kalau produk fisik itu bisa 3D mockup, model skala kecil atau working model. Tapi kalau produk digital itu ada wireframing, mockup UI UX sama klik dummy interaktif yang ada di Figma. Prototyping tools-nya tuh ada apa aja? Ada Figma, Adobe XD, 3D printing, bahkan sekarang ada AI. You can use AI untuk bikin a prototype kayak gitu. Nah, langkah-langkah prototyping itu kayak gimana? Yang pertama, of course, identifikasi dulu kebutuhannya. Kalian kalau misalkan mau bikin prototype, kalian list dulu fitur-fitur apa aja sih yang mau kalian tonjolin atau kalian mau show. Lalu tentukan bentuk prototype-nya. Kalian harus bikin plan dulu secara detail bagaimana sih produk tersebut itu mau dibuat. Lalu gunakan tools untuk ya accelerate semua prosesnya. Jadi kalau bisa nggak manual atau bisa otomatis ya udah why we can do manually. Dan yang terakhir adalah testing atau iterasi. Jadi after kita bikin the prototype, kita testing, kita suruh teman kita coba dia ngerti apa enggak. Kalau dia nggak ngerti berarti kita harus iterasi lagi. Kita harus bikin lagi prototipenya sampai mereka ngerti our solution. Kayak gitu. Poin penting untuk proposal adalah tujuan prototyping, jelaskan why dan what dari prototipe yang dibuat. Lalu bagaimana sih pengembangannya tersebut, lalu sertakan hasil uji coba awal dan rencana perbaikan sama visualisasi dari si mockup tersebut. Itu akan membuat proposal kalian itu lebih kuat dibandingkan hanya put screenshotan atau kayak ya udah cuman gambar prototipe kalian doang. Nah, di business proposal, kira-kira tuh apa aja sih yang ada? Yang pertama adalah business description. Di business description ini kalian jelasin latar belakang kalian itu apa. Jadi ini lebih ke bahas tentang problem. Lalu model bisnis kalian. Model bisnis adalah, oke, gimana caranya kalian dapetin uang. Lalu produk apa aja sih yang kalian tawarin? Yang terakhir adalah value proposition. Tadi value apa yang diberikan ke pasar. Lalu ada market analysis. Di market analysis ini, kalian jelasin segmentasi kalian, targetnya ke siapa, tren pasarnya kayak gimana, kebutuhan pasarnya apa aja, sama analisis kompetitor. Lalu di products or services, kalian jelasin fitur kalian apa, manfaatnya apa, keunggulan kompetitifnya apa, proses pengembangannya itu kayak gimana. Lalu di marketing strategi ini, kalian jelasin bagaimana branding dan positioning kalian, distributionnya kayak gimana, strategi pemasarannya gimana, dan penjualannya gimana. Kalau pemasaran itu adalah fokus on the marketing, fokus ke awareness, bagaimana mereka uh, tahu tentang produk kalian. Tapi kalau penjualan adalah bagaimana saat mereka sudah tahu, mereka sudah interest, itu kalian closingin, kalian bikin mereka itu beli.
Lalu ada operational planning. Oke, bagaimana untuk membuat barang tersebut, proses dan sistemnya kayak gimana, lokasi dan fasilitas, supply chain-nya, manajemen and team. Lalu ada growth plan, rencana ekspansinya seperti apa. Kalian biasanya ini diminta 5 tahun ke depan kalian akan ngelakuin apa aja. Bahkan ada lomba yang minta kalian 10 tahun ke depan kalian akan ngapain aja. Lalu inovasi dan diversifikasi, potensi inovasi produk apa aja sih atau fitur apa yang akan kalian develop nih di next year. Lalu ada strategi skalabilitas. Bagaimana sih bisnis dapat berkembang lebih besar dengan efisiensi biaya? Lalu ada financial projection. Nah, di financial projection ini adalah proyeksi pendapatan dan laba, estimasi pemasukan dan keuntungan dalam berapa tahun ke depan. Biasanya aku lakuinnya itu 5 tahun ke depan. Lalu proyeksi arus kas, analisis break even point, sumber pendanaan kalian itu dari mana aja. Bahkan ada juga yang kalian harus input ROI, CAGR, compounding annual growth interest, growth rate, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah, when kalian sudah bikin the planning semuanya itu kan, paling penting adalah bikin risk mitigation. Resiko-resiko apa aja sih yang akan kalian hadapi saat kalian bikin bisnis tersebut, dan juga bagaimana sih mitigasinya. Dan seberapa urutannya itu, kalian harus urutin bagaimana resiko yang paling besar sampai resiko yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu impactful. Nah, di financial modeling ini, biasanya di business plan competition ini, kalian jelasin ada 3 laporan keuangan. Ada income statement, itu adalah laporan laba rugi. Cash flow statement, itu laporan arus kas. Dan yang terakhir adalah balance sheets. Ini neraca, kayak gitu. Nah, di elemen utamanya itu apa aja intinya untuk kita show di financial modeling di BPC. Yang pertama adalah revenue model. Sumber pendapatan kita tuh dari mana aja, kalian tuh harus paham itu. Terus proyeksi pertumbuhan, target jumlah customer, dan harga produknya. Yang kedua adalah cost structure, yaitu adalah ada biaya tetap, ada biaya variabel. Ada juga nanti CAPEX, yaitu capital expenditure, yaitu biaya modal awal yang kalian keluarkan saat kalian bikin sebuah bisnis. Dan yang terakhir adalah profitability. Ada gross profit, net profit, break even point, ROI, dan lain sebagainya. Itu adalah untuk menunjukkan seberapa bagus sih performance bisnis kalian. Bagaimana untuk membuat si financial modeling ini? Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Habis kita udah identifikasi kebutuhan dari biayanya apa aja, dan lain sebagainya, lalu kita proyeksikan 3-5 tahun ke depan, dan kita gunakan data realistis. Cara cari datanya gimana? Kalian kalau misalkan, let's say, bikin sebuah produk, let's say, produk keripik singkong, ya keripik singkong. Cara kalian untuk merumuskan cost structure-nya, kalian angkanya dapat dari mana? Bisa aja kalian cek di Tokopedia. Let's say kalian butuh terigu, oke udah harga terigu tinggal cari di Tokopedia. Atau misalkan kalian bikin sebuah aplikasi. Bikin sebuah aplikasi butuh domain, butuh server. Kalian bisa cek di Google, di Hostinger, harganya berapa domain? Oh, domain harganya 1 tahun itu 500.000. Terus misalkan kalian butuh payment gateway. Payment gateway itu dia bayarnya per transaksi. Per transaksi itu let's say 1%. Berarti ya udah itu merupakan cost structure kalian yang kalian harus input di financial modeling itu. Nah, poin penting untuk proposal adalah proyeksi keuangan ini kalian harus realistis semuanya dan sertakan ringkasan angka utama dari ketiga laporan keuangan ini. Jadi kalian saat kalian present financial modeling ini, kalian jangan tunjukin juri Excel yang panjang banget. Itu bisa kalian tunjukin hanya sebagai lampiran aja. Tapi kalian benar-benar kasih ke jurinya itu benar-benar summarize aja intinya kalian 5 tahun ini achieve berapa. Kayak gitu. Lalu break even analysis sama ROI analysis ya untuk show kalian ini performance bisnisnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah kebutuhan investasi. Saat kalian misalkan butuh investasi 1 miliar, itu tuh kemana aja kalian akan distribusiinnya. Nah, yang terakhir adalah final stage. Di final stage ini, itu adalah pitch deck dan poster biasanya yang untuk di-show di final. Biasanya pitch deck ini isinya apa aja? Ada cover, problem, solution, product demo, market size, business model, competition. Competition ini lebih ke kompetitor-kompetitor, go to market plan, team, traction, sama fundraising information. Ini biasanya yang ada di PPT. Dan kalian kalau misalkan di final stage ini, kalian biasa dikasih 7-10 menit untuk pitching, 5-10 menit untuk Q&A, biasanya slide-nya itu 10-15 slide. Dan ini benar-benar tahap terakhir kalian dan kalian harus maksimalin banget untuk menangin si BPC ini. Nah, gimana caranya untuk bikin sebuah presentasi adalah, oke, jadi business slide presentation yang baik itu adalah harus menggunakan storytelling. Kalian bukan langsung, oke, ini problem, ini solution, lalu langsung aja ke financial, kalian nggak bisa kayak gitu. Saat kalian presentasi, kalian itu harus storytelling. Kalian harus seperti bercerita kepada audiens kalian, supaya audiens kalian ini paham apa yang mau kalian present ini. Kayak gitu. Jadi, headline atau judul dari slide pertama sampai terakhir itu perlu saling berhubungan.
membuat sebuah storytelling, cerita yang nyambung, agar semua yang membaca itu harus bisa paham dari headline-nya aja. Habis itu konten dari satu slide itu harus menjabarkan lebih lanjut dari headline dan relevan dengan pembahasan utamanya. Jadi headline-nya misalkan itu get to know agritech, get to know agrilytics kayak gitu. Terus habis itu di bawahnya adalah berarti tentang solution-solution dari agrilytics itu, lalu impact dari agrilytics itu. Jadi action dengan yang ada di isinya itu harus saling relevan. Dan untuk presentasi apa aja sih yang harus kalian siapin? Yang pertama of course kalian harus rapi. Yang kedua adalah material kalian harus sudah siap. Yang terakhir adalah your delivery. Jadi kalian harus benar-benar well present dan kalian harus benar-benar udah di luar kepala tentang materi kalian. Kalian harus bisa benar-benar understanding luar dalam, nggak cuma apa yang ada di PPT kalian, tapi understanding marketnya itu kayak bagaimana. Lalu eh, kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang akan dijawab, yang akan ditanya oleh si juri tersebut, dan kalian menyiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut kayak gitu. Dan untuk storytelling kalian di awal-awal itu kalian nggak harus kayak oke selamat siang Bapak Ibu dan lain sebagainya, tapi kalian bisa menggunakan hook yang itu membuat orang itu interest. Contohnya adalah Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, apakah tahu kalau misalkan pertanian di Indonesia ini saat ini potensinya tuh memang luar biasa bagus. Tapi kenapa ya para petani kita itu belum sejahtera saat ini? Jadi kalian bisa bikin hook yang bikin juri itu tertarik dengan story kalian atau presentasi kalian. Nah, sekarang kita bahas sedikit karena tema si competition ini adalah tentang circular economy. Mungkin aku akan bahas sedikit tentang circular economy supaya kalian bisa kebayang sedikit. So, circular economy adalah ini framework ke our this economy. Intinya adalah framework untuk kita menciptakan sebuah bisnis yang berkelanjutan. Karena saat ini kita itu tidak sirkular. Beberapa itu tidak sirkular. Ada yang linear. Linear itu adalah kita membuat produk, produk itu dipakai, produk itu dibuang. Tapi kalau di circular economy adalah kita membuat produk, produk itu dipakai, lalu saat produk tersebut itu sudah menurun nilainya atau fungsinya, kita bisa gunakan itu kembali, kita bisa recycle, kita bisa refurbish, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, di circular economy ini, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kita pokoknya bikin our business itu our business prosesnya itu adalah saat kita melaunching sebuah produk, kita meluncurkan sebuah produk dan produk itu let's say nilainya sudah menurun, kita masih bisa tetap menggunakan produk tersebut untuk kita recycle atau kita refurbish lagi dan lain sebagainya. Nah, prinsipalnya tuh apa aja sih yang ada di circular economy? Yang pertama adalah eliminate waste and pollution. Jadi kita bisa berusaha untuk menghilangkan limbah dan polusi sejak tahap perancangan produk. Jadi, let's say kalian fokus misalkan kalian fokus adalah bikin baterai. Kalau pengen bikin baterai, kalian benar-benar fokus bagaimana kalian dari awal stepnya itu bisa eliminate waste sama pollution saat kalian bikin baterai tersebut. Yang kedua adalah circulate products and materials. Menjaga agar produk, komponen, dan material itu terus berputar dalam siklus ekonomi. Nah, itu tuh kalau misalkan let's say kalian bikin sebuah baterai. Kalian bikin baterai ini tuh kalian bisa oke dari baterai ini itu awal itu dari limbah elektronik. Dari limbah elektronik tersebut kalian recycle, kalian hancurin dulu terus kalian jadikan si baterai ramah lingkungan ini. Tapi dari baterai ramah lingkungan ini kalian bisa bikin baterai ramah lingkungan ini kalau sudah tidak berfungsi lagi atau nilainya sudah turun, bisa dipecahin lagi atau bisa dirusakin lagi lalu dibikin ulang jadi baterai lagi. Which is itu namanya circular economy. Dan yang terakhir adalah regenerate nature, itu mengembalikan dan memulihkan ekosistem alam, bukan hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi circular economy itu nggak hanya berfokus kepada efisiensi penggunaan sumber daya aja, tapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan lingkungan dan berkelanjutan jangka panjang. Jadi ini merupakan prinsip-prinsip saat kalian fokus untuk bikin ideas tentang circular economy ini. Nah, ini frameworknya bagaimana kalian membuat si circular economy tersebut. Jadi ada tahap-tahapannya. Nah, kita bahas dulu dari yang R0 sampai R2. Yang pertama adalah reviews. Kalau kalian bisa, saat kalian bikin sebuah bisnis, kalian bisa langsung reviews. Reviews adalah untuk menolak segala hal yang mencemari lingkungan. Tapi aku tahu itu very impossible right now, atau kalaupun itu ada, harganya itu pasti mahal banget, costnya akan mahal banget. Jadi ya udah, kalau misalkan reviews itu tidak bisa kita lakukan, kita bisa rating. Rating adalah kita memikirkan kembali dari produk-produk atau bahan-bahan baku yang kita butuhkan ini, ada nggak sih yang kita itu masih bisa berdampak ke lingkungan, atau kita masih bisa kurangin dampak buruknya ke lingkungan. Contoh, let's say kalian bikin tadi baterai. Kalian bikin baterai, kalian butuh partikel-partikel yang
kalau misalkan itu let's say masuk ke dalam pabrik, itu kan ada limbahnya. Limbah itu akan mencemari lingkungan. Kalian berpikir lagi, ada nggak sih tools yang bisa limbahnya itu semakin sedikit, atau misalkan kayak oke, saat kalian proses baterainya tersebut di pabrik, itu kan ada limbah yang keluar. Nah, limbah yang keluar ini nggak kalian keluarin, tapi kalian tampung dulu. Habis kalian tampung dulu, itu baru kalian proses lagi sampai dia keluar itu sudah bersih. Jadi kalian treating, bisa kalian treating again. Ini yang kedua, R2 adalah reduce. Reduce ini adalah kalian ya kurangin kebutuhan material serta untuk menimbulkan limbah yang akan keluar. Lalu ada lagi dari R3 sampai R7 adalah extend product and component lifespan. Yaitu adalah fokusnya di R3 sampai R7 ini adalah menjaga produk tetap bernilai melalui reuse, repair, refurbish, remanufacture, and repurpose. Nah, jadi adalah di extend product and component lifespan ini adalah kalian benar-benar make sure produk yang kalian bikin ini itu masih bisa di reuse lagi. Contohnya adalah tadi saat kalian bikin baterai ramah lingkungan. Oke, baterai ramah lingkungan kalian itu dari limbah elektronik. Tapi jangan sampai dari limbah elektronik tersebut dan kalian jadiin baterai, tapi saat baterai tersebut tidak fungsional lagi, itu jadi sampah, which is sama aja kan. Make sure saat kalian bikin baterai tersebut sudah jadi baterai ramah lingkungan, itu masih tetap bisa di recycle lagi, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah yang zone C ini, useful application of materials. Jadi mendaur ulang atau memulihkan energi hanya setelah seluruh peluang untuk memperbanyak umur produk telah dimaksimalkan. Jadi kalau extend product and component lifespan ini kita make sure si baterai yang kita bikin ini itu tahan lama. Tapi kalau yang zone C ini tuh kalau misalkan emang kita benar-benar tidak bisa memaksimalkan hal tersebut, kita ya udah nggak apa-apa, that's okay kalau misalnya produknya itu baru bisa dimanfaatkan lagi kalau misalkan dia tidak berguna. Tapi kalau misalkan kalian bisa bikin produk yang mereka itu nggak harus tidak berguna dulu baru bisa digunakan lagi, itu akan lebih bagus. Karena semakin atas itu akan semakin bagus inisiatif kalian. Nah, jadi untuk bikin yang circular economy ideas ini kalian juga bisa menggunakan framework ini. Yang pertama adalah regenerate. Regenerate ini adalah ya bagaimana kita memperbarui dari existing yang sudah ada. Contohnya ada renewable energy, ada regenerative agriculture. Lalu share. Share ini adalah sebuah inisiatif untuk kita juga mewujudkan si circular economy ini. Yang tadinya let's say kita pakai Gojek itu sendiri-sendiri. Tapi kalau pakai share, oh kita naik Gojek itu bersamaan. Itu merupakan satu inisiatif untuk ya kita bikin mewujudkan circular economy tersebut. Lalu ada optimize. Nah, di optimize ini itu kalian bisa menggunakan teknologi untuk inisiatif kalian launching produk tersebut atau membuat produk tersebut. Contohnya let's say kalian tadi bikin sebuah baterai. Kalian menggunakan teknologi untuk memprediksi kira-kira berapa banyak sih bahan yang harus dibutuhkan. Instead of kalian hanya mengira-ngira aja, lalu bahan yang tidak digunakan kalian buang, itu kan akan menjadi waste. Tapi kalian menggunakan sebuah tools untuk mengoptimize seluruh bahan baku kalian. Lalu ada loop. Loop ini adalah remanufacture, recycle, take back system, close material loops. Jadi apapun yang kalian lakuin di manufacture kalian atau di proses kalian membuat sebuah produk ini, make sure kalian bisa bikin itu tuh berulang kali kayak gitu. Jadi kayak tadi baterai tersebut tuh masih bisa digunakan kembali. Lalu ada juga virtualize. Nah, di virtualize ini adalah salah satu inisiatif juga untuk circular economy tersebut. Contohnya adalah kalian let's say mau dengerin musik dulu harus pakai kaset yang gede. Kaset yang gede itu kan juga bisa menumbuhkan waste juga kan. Tapi kalian memvirtualkan tersebut menggunakan Spotify, jadi kalian saving the environment juga. Yang terakhir adalah exchange. Di exchange ini adalah ya udah kalian adapt new tech yang tadinya mungkin harus manual, yang harus tadi menggunakan sampah atau menimbulkan sampah, itu kalian bisa pakai teknologi aja. So, how to win in circular economy and tech business plan competition? Yang biasanya juri itu lihat, yang pertama adalah of course problem solution fit. Problemnya itu benar-benar harus ada, mereka itu harus punya pain point tersebut dan kalian harus bikin solution yang emang solve pain point tersebut. Yang kedua adalah market size and timing-nya itu benar-benar pas. Contoh kalian sekarang bahas tentang sampah plastik atau misalkan sampah elektronik dan sebagainya, which is very happening right now. Tapi kalau misalkan kalian bahas permasalahan sudah tidak happening saat ini, itu akan menurunkan chance kalian untuk menang. Lalu yang ketiga adalah innovation and differentiation. Nah, si differentiation ini adalah kalau kalian cuma bikin aplikasi aja, aplikasi untuk ngumpulin sampah kalian, which is it's very common ideas, right?
Jadi kalian bisa bikin something yang emang bener-bener valuable yang baru di business plan competition ini atau di market Indonesia ini. Contohnya tadi yang baterai dari limbah elektronik, terus kalian jadi baterai ramah lingkungan, which is itu jarang ada di Indo atau jarang ada di BPC. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian cuma bikin aplikasi untuk collecting the sampah, itu sama aja kayak yang lainnya. Lalu ada tech atau defensibility. Di tech atau defensibility ini adalah keunggulan yang sulit ditiru melalui teknologi, data, algoritma, jaringan, atau hak kekayaan intelektual. Jadi kalian benar-benar harus pikirin apa sih yang bikin bedain kalian sama yang lainnya. Let's say tadi kalian bikin baterai ramah lingkungan. Kalian bikin baterai ramah lingkungan itu, yang bedain kalian sama yang lainnya adalah, baterai ramah lingkungan ini kalau misalkan dia nilainya sudah turun, tapi dia masih bisa di-charge lagi. Kalian juga jual tools untuk men-charge baterai tersebut. Jadi, every time baterai tersebut itu habis, kalian bisa charging itu, lalu kalian bisa gunakan kembali. Berarti itu kan tech atau ya defensibility yang kalian punya untuk si ide bisnis tersebut. Lalu ada business model and unit economy. Nah, itu adalah model pendapatan yang berkelanjutan dan itu harus profit. Bagaimana caranya kalian itu jual produk yang dia itu nggak habis-habis atau dia nggak akan dibuang, tapi kalian masih tetap profit. Kalian harus pikirin bagaimana sih bisnis modelnya. Lalu ada impact, triple bottom line, kalian harus pikirin environmental, social, economic, dan itu harus semuanya terukur. Lalu scalability and go-to-market strategy. Let's say kalian sudah bikin sebuah produk. Kalian harus benar-benar paham bagaimana cara menggait user-user kalian atau customer-customer awal kalian. Kalian harus bikin, let's say kalian pengen jualan pertama-tama awalnya door to door dulu ke Alfamart, ke Indomaret, ke warung-warung untuk taruh si baterai tersebut. Kalian harus pikirin gimana sih go to market strategi di awal-awalnya baru kalian expand ke hal yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah team and execution. Seberapa tim kalian ini capable untuk membuat hal tersebut. Seberapa dalam knowledge kalian untuk bisa mewujudkan ide tersebut dan merealisasikan apapun itu. Lalu critical risk in circular business innovation itu apa aja sih? Yang pertama adalah greenwashing. Greenwashing itu sering banget terjadi, yaitu adalah klaim berkelanjutan, nggak ada didukung data, matrix, atau metodologi pengukuran yang kredibel. Jadi yang penting adalah, kita udah ngakuin innovation tentang green economy, sustainability, dan sebagainya, tapi itu cuma greenwashing aja. Kalian actually nggak ngelakuin hal tersebut. Lalu yang kedua adalah technology without real value. Teknologinya tuh cuma gimmick doang. Yang penting kita pakai AI untuk memprediksi berapa waste yang keluar. Tapi apakah itu se-impactful itu? Bagaimana implementasinya itu kalian harus benar-benar pikirin lebih lanjut. Lalu yang ketiga adalah weak circularity. Di weak circularity adalah solusi kalian tuh masih berfokus pada pengelolaan limbah di akhir siklus, bukan mencegah limbah atau menjaga material itu tetap berputar. Contohnya tadi, yang baterai tersebut, kalian cuma bisa mikir baterai tersebut itu bisa hanya di recycle aja. Let's say kayak udah habis, baru kalian hancurin lagi, baru kalian jadiin baterai lagi. Tapi padahal kalian masih bisa juga untuk develop baterai tersebut itu bisa di-charging. Jadi nggak usah sampai habis atau nggak usah sampai bener-bener hancur dulu baru bisa di-recycle atau digunain lagi. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah unvalidated market need. Every time kalian bikin sebuah ideas, harus benar-benar make sure ada yang mau beli, ada kebutuhannya. Jadi, the point is, kalian bikin bisnis adalah ada yang mau beli. Karena apa the purpose dari kalian bikin bisnis kalau nggak ada yang mau beli? It's not about ide kalian paling bagus dan lain sebagainya. It's about ideas kalian itu match dengan kebutuhan customer. When kalian itu match, ya berarti ideas kalian sudah bagus, sudah prove the market, dan kalian bisa sukses menjadi entrepreneur. Kayak gitu. Dan sweet spot dari kalian bikin sebuah ideas adalah antara circular economy, tech, measurable impact, dan business model tuh kalian ada di tengah-tengah. Itu menjadikan kalian winning ideas. Yaitu every aspect dari tech-nya kalian bagus, circular problem-nya kalian benar-benar tunjukin dan kalian lakuin hal tersebut, impact-nya itu kalian bisa ukur. Contohnya tadi menggunakan baterai. Jadi kalian menurunkan limbah elektronik dan limbah baterai berapa persen, karena semuanya itu benar-benar kalian recycle, habis itu semuanya benar-benar bisa di-reuse, tinggal di-charging doang. Dan terakhir adalah scalable business model. Kan tahu baterai tersebut itu tidak akan habis, atau mereka mungkin dengan baterai yang tidak akan habis atau dengan baterai yang tidak akan habis tersebut, orang-orang akan jadi jarang untuk beli baterai kalian lagi. Jadi kan harus pikir lagi, bagaimana si bisnis model tersebut itu bisa running well, kalian tetap bisa profit dengan bisnis model yang seperti itu. Itu yang akan bikin kalian memenangkan si business plan competition ini. So, the main point of the business plan competition adalah you need to very understanding bisnis ini itu runningnya tuh seperti apa from very scratch.
dari understanding the problem, making the ideas, bagaimana planning the operational, bagaimana planningnya untuk marketingnya, sellingnya seperti apa. Lalu saat kalian bikin sebuah produk, let's say kalian bikin tech, kalian bikin tentang circular economy, kalian bikin tentang agriculture. You need to very understand about that industry. Kalian harus paham agriculture ini kira-kira industrinya seperti apa. Atau circular economy, ESG things, ini industrinya seperti apa. Mereka butuhnya kayak gimana, regulasi apa, dan sebagainya. End up, kalian ini akan menjadi entrepreneur atau kalian akan menjadi professional. So, business plan competition ini, itu I want to give you some suggestion. Business plan competition yang kalian akan jalani ini atau nanti lagi, jangan jadi cuman buat ajang kumpulin sertifikat kalian. Atau only sampai oke kalian jadi mapres. Jangan kayak sampai situ doang. Tapi make sure you really understand about in this industry itu seperti apa. Karena to be very honest, yang menangin BPC itu sekarang udah banyak banget. What makes you different is seberapa deep kalian understanding the real market, the industry, gimana caranya kalian accelerate apapun pengetahuan kalian untuk something yang benar-benar di dunia nyata. That's the matters. Itu yang paling penting. Jadi kalian benar-benar harus benar-benar understanding apapun yang kalian lakukan untuk si business plan competition ini tadi, dari understanding the problem, lalu juga bikin financial modelingnya, operational plan-nya, go to market strateginya, lalu industrinya. That's paling penting untuk kalian benar-benar bedain diri kalian dengan yang lainnya. Karena saat kalian juga present ke para juri, itu kalian akan terasa kok bagaimana orang yang emang benar-benar paham tentang ini industri atau yang hanya belajar untuk ini lomba aja, and then collecting the certificate, abis itu ya udah selesai. Kayak gitu. So, my suggestion is good luck di business plan competition kalian dan next business plan competition kalian. Benar-benar kalian harus very well understanding tentang all of this aspect tentang business plan competition, and after kalian benar-benar paham tentang semua aspek dari business plan competition ini, aku sangat garanti kalian akan bisa successful in every aspect of your career atau of your academic journey. Karena aku mau my presentation right now is nggak cuma bikin kalian impact, kalian bisa menangin business plan competition. I want you to lebih dari itu. Kalian bisa dapetin internship, kalian bisa benar-benar jadi entrepreneur, kalian bisa dapetin full time job semenjak kalian kuliah dan sebagainya. Karena aku mau kalian tuh seperti itu. So, I want you benar-benar very understanding dan kalian implement ini di kehidupan nyata atau benar-benar real aspect bisnis. So, I think that's it for me. Kalau kalian pengen tanya-tanya lagi tentang aku, kalian bisa reach out aku ke Winwiz atau di Instagram aku Zeyes. Thank you so much everyone. Wah, keren banget ya teman-teman materi dari Kak Shabila Zashenka terkait all about business plan competition. Nah, mungkin teman-teman yang masih kepo atau mau tanya langsung terkait tentang BPC-nya, boleh banget yuk tanya ke pembicara dengan cara raise hand, atau bisa juga teman-teman ketik pertanyaannya dan mengirimkan melalui kolom chat. Sebelumnya, kami mohon izin Kak Zasya, kami akan mengumpulkan pertanyaan dan akan membacakan pertanyaan dari teman-teman. Kemudian Kak Zasya boleh langsung menjawab satu persatu.
Baik, teman-teman. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung saja untuk raise hand ataupun melalui chat room ya. Mungkin bisa kami tunggu nih sampai pukul 10.20.
Baik, teman-teman semuanya, mohon izin untuk Kak Jasya. Kita di sini sudah dapat beberapa pertanyaan. Aku izin untuk membacakan pertanyaannya dan kami mohon Kak Jasya untuk bantu menjawab. Yang pertama ada dari Riana. Aku mau tanya Kak, dalam memilih pendekatan ideasi bisnis, market lead versus product lead, mana yang menurut pengalaman Kak Syabila lebih sering meloloskan tim sampai ke babak final BPC? Apakah ada pertimbangan khusus berdasarkan kategori atau tema lomba? Untuk itu, kami persilahkan Kak Jasya untuk bantu menjawab. Oke, thank you so much buat pertanyaannya. Actually, kalau aku paling sering menangnya itu karena market led. Jadi benar-benar fokus di uh, problem apa yang ada di sekarang ini, current existing-nya seperti apa, lalu bikin differentiate dari yang sudah ada itu. Itu yang most likely menang. Kenapa? Karena juri sudah aware dulu sekarang itu ada apa aja, lalu apa sih yang bikin beda dibandingkan dengan current existing solution kayak begitu. Nah, bukan berarti produk like ini jelek, tapi every kategori itu sebenarnya dua-duanya itu dipakai. Tapi percentage-nya itu yang berbeda-beda. Contoh, kalian focusing on social impact tadi tentang ESG dan sebagainya. Nah, tentang ESG dan sebagainya ini, itu kalian bisa 80% itu market led. 80% market led adalah kalian benar-benar ideation-nya adalah fokusnya untuk apa apa sih kira-kira problem yang sekarang ini lagi happening, lalu solusi yang sudah ada tuh saat ini apa. Nah, itu kan kalian benar-benar fokus untuk pecahin apa aja yang ada sekarang, kekurangannya apa, kelebihannya apa, terus kalian bikin ideation untuk masuk menjadi, untuk mengisi kekurangan tersebut. Nah, produk Leta ini 20% adalah oke, kita bisa aja ideation untuk bikin something yang emang dia tuh bener-bener baru, yang emang belum ada sama sekali, dan sebagainya. Jadi actually sebenarnya dua-duanya tuh dipakai, tapi percentage aja tiap kategori itu berbeda. Atau contoh, let's say kalian pengennya bikin AI lagi, let's say AI-nya itu untuk um, HR. Let's say AI-nya itu untuk HR, jadi HR itu kan kalau misalkan di awal screening, HR itu harus teleponnya satu persatu membuat initial screening phone. Nah, itu kan takes a lot of time banget. Nah, oke, terus habis itu kayak ya udah kalian langsung bikin AI for interview. Itu merupakan produk led karena sebenarnya nggak ada lagi selain solution itu, selain AI for interview itu nggak ada lagi solutionnya. Jadi itu which is product led, something teknologi yang baru tapi belum ada kompetisinya saat ini kayak begitu. Nah, itu biasanya tuh di teknologi dan lain sebagainya itu most likely mereka itu percentage itu lebih besar ke product led. Dan kalian sisanya itu let's say product led itu 70%, 30% itu market led. So you need to benar-benar validate juga apakah market itu mau butuh atau enggak. Nah, jadi jawabannya bagaimana? Apakah tiap kategori itu beda dan mana yang sering menang? Most likely saat kalian bikin bisnis, emang kalian benar-benar harus fokus on the market. So, make sure kalian market led dulu, after that baru kalian bikinin produknya itu yang bagus seperti apa untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada di market saat ini. Kayak gitu sih. Apakah menjawab? Terima kasih banyak Kak Zasya atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, aku lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Alfi yang bertanya bahwa pendekatan market-led lebih mudah dipahami dan ada demand yang jelas. Sedangkan product-led lebih menjual sisi teknologi dan inovasi. Nah, dari kacamata juri, ketika ada tim yang membawa solusi berbasis deep tech atau AI baru yang pasarnya belum fully formed, bagaimana cara terbaik membuktikan willingness to pay dan validasi pasarnya agar juri tidak menganggap itu sekadar solusi yang sedang mencari masalah? Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu, Kak. Oke, untuk kalian benar-benar bisa validate willingness to pay itu adalah kalian tanya ke customer kalian mau bayar atau enggak. Kalian kumpulin responden dari itu, kalian bisa interview, itu kalian bisa Google Form. Dan juga kalian bisa benchmarking dari similar, let's say, kalian tuh kan bikin sebuah produk, actually nggak ada yang 100% itu baru. Pasti itu kayak ya 70% baru, 30% masih ada yang lama, kayak gitu. Atau misalkan yang sudah existing saat ini. Kalian, apa yang sudah existing saat ini, kalian lihat potensial dia itu eh, seberapa besar. Let's say dia sudah sukses, dan itu dia seberapa besar, dan itu bisa jadi benchmarking kalian tunjukkan kepada juri.
Lalu untuk kalian yang validate dengan wawancara atau ya dengan interview atau misalkan dengan Google Form dan lain sebagainya, kalian benar-benar tanya ke mereka adalah bukan apakah kalian mau pakai atau tidak. Karena kalau mereka mau pakai, of course mereka mau pakai. Tapi apakah mereka mau bayar? Nggak semua orang mau bayar. Jadi adalah kalian benar-benar asking, apakah lu mau bayar kalau misalkan gue jual produk ini atau enggak? Kayak gitu. Kalau misalnya emang mereka mau bayar, ya udah kalian benar-benar oke, jalanin si bisnis tersebut atau ide bisnis tersebut. Dan tapi kalau misalkan mereka nggak mau bayar, berarti kan harus iterasi lagi. Kira-kira ide bisnis apa aja sih yang emang solving pain point mereka sehingga mereka mau bayar kayak gitu. Dan bagaimana juri itu benar-benar oke, merasa idea sekalian ini itu potentially gede untuk willingness to pay-nya dan berpotensi successful. Yang pertama tadi kalian itu doing the market research, yang kedua kalian benchmarking dari kompetitor yang sudah sukses, yang ketiga kalian bikin market sizing secara realistis. Kalian bisa dapetin di pasarnya ini berapa banyak, dan reason dibalik kalian dapetin si pasar ini tuh kenapa. Karena kalian lihat market trend-nya ini terus menumbuh. Yang kedua, kalian melihat dari regulation-nya mendukung orang-orang untuk menggunakan tools kalian dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada faktor sosial dan lain sebagainya untuk supporting mereka harus menggunakan tools kalian. Jadi part of 3 itu yang menjadi kesatuan untuk reasoning kenapa base kalian ini willingness to pay-nya tuh tinggi dan berpotentially punya revenue yang tinggi. Kayak gitu. Apakah menjawab? Terima kasih banyak Kak Syabila atas jawaban yang telah disampaikan dari pertanyaan Kak Alfi. Selanjutnya mungkin aku akan lanjut ke pertanyaan dari Kak Diana. Jadi pertanyaannya yaitu, kalau untuk riset kuantitatif atau kualitatif yang skala kecil bagi mahasiswa, seperti quick poll 10-20 orang, sejauh mana data tersebut dianggap kredibel atau valid oleh juri BPC saat menilai market demand? Mungkin boleh tolong dibantu Kak jawabannya, terima kasih. Oke. 10-20 itu menurut aku masih valid. Itu kalau apa? Kalau misalkan memang dia sesuai dengan ideal customer profile. Jadi saat kalian bikin bisnis, kalian kan sudah menentukan sih target customer kalian. Nah, kalau misalkan kita, let's say di kantor itu biasanya kita bilang ideal customer profile. Ideal customer profile ini, kalian tuh harus benar-benar match. Kalau emang kalian interview atau kalian bikin polling ke ideal customer profile kalian, yang emang benar-benar actually punya keinginan untuk bayar, atau misalkan kayak benar-benar punya pain point tersebut dan berpotensial akan mencari solusi-solusi tentang hal tersebut, itu akan menjadi useful. Tapi kalau misalkan dia hanya punya problem tersebut, tapi dia tidak sedang cari solusi, dia tidak sedang punya kebutuhan untuk ya find out beberapa tools atau beberapa produk dan sebagainya, which is itu tidak relevan. Jadi the very basic kalian untuk membuat sebuah survei atau market research adalah tentuin ideal customer profile-nya ini itu atau ideal atau custom atau orang yang bakal isi survei tersebut atau yang bakal di market risetin tersebut adalah orang yang tepat atau bukan. When itu orang yang tepat, 10-20 aja tuh harusnya sudah cukup. Contoh kalian let's say bikin B2B. Kalian itu bisa itu B2B, kalian bikin let's say AI untuk bikin sebuah website kayak gitu, kayak Replit, kayak Lovable dan sebagainya. Kalian hanya interview 10-20 orang aja atau polling ke 10-20 orang aja, which is itu sudah sangat bagus karena bisnis ini sangat susah untuk kalian interview, dan 10-20 itu angka yang sangat bagus, dan kalian interview bisnis tersebut itu yang benar-benar relevan sesuai dengan ICP kalian kayak gitu. Itu which is sangat valuable untuk develop produk kalian dan kasih insight ke juri dan proving kalau misalkan oke ini sudah proof by mereka dan mereka ada willingness untuk bayar kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak sesuai dengan ideal customer profile kalian, terus kalian hanya tanyain yang penting 20 orang aja, itu tidak valid. Jadi minimal itu 10 dan itu harus sesuai dengan apa yang kalian targetin. Gitu sih dari aku. Apakah menjawab? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Kak Jasya. Kemudian Kak, di sini aku ingin bertanya secara pribadi terkait dengan em, di slide yang logic of storytelling. Tadi kan dijelaskan oleh Kakak bahwa action title itu harus membentuk storyline-nya itu harus runtut seperti itu. Jadi, apakah ada kesalahan yang umum atau kesalahan yang paling sering terjadi yang dilakukan oleh peserta tentunya saat menyusun horizontal logic pada slide pitch deck mereka, Kak? Seperti itu. Oke.
Oke, menurut aku kalau misalnya orang yang sudah sering ikut lomba BPC ini, menurut aku overall udah rada jarang ya, karena mereka sudah mengerti structure untuk present the business competition itu seperti apa. Nah, tapi yang mungkin yang baru awal-awal pemula yang very common mistake adalah uh, not really understanding storytelling itu seperti apa. Maksudnya kayak gimana? Storytelling adalah let's say kita present our business ideas. Cara runtutnya adalah kita jelasin dulu kepada si judges or audience tentang tentang problem yang dihadapi itu seperti apa, lalu solutionnya, lalu adalah target kita ke siapa aja, lalu bisnis modelnya tuh kayak gimana, lalu approach-nya seperti apa, baru masuk ke financial dan yang terakhir adalah risk mitigation kayak gitu. Nah, kesalahan untuk membuat horizontal tadi di slide PPT adalah mereka itu langsung jumping antara satu stage which is kita sudah bahas solution tapi tiba-tiba langsung jumping let's say ke marketing atau misalkan langsung jumping let's say ke risk mitigation which is itu terlalu buru-buru karena kita harus building dulu atau jelasin dulu habis our solution ini kita harus jelasin dulu oke produk kita tuh seperti apa target market kita tuh kayak gimana sebelum kita jumping ke strategi-strategi kita harus benar-benar jelasin from very bottom atau kayak kita menjelaskan sesuatu itu harus dari basicnya dulu biar orang nggak langsung kita lempar our strategi. Bagaimana mereka bisa mengerti our strategi kalau kita nggak jelasin benchmark kayak gitu apa atau basic awalnya itu kayak gimana. Jadi kesalahannya adalah tidak jelasin dari basic tapi langsung jumping ke strategi-strategi tersebut. Itu sih yang most likely common di partisipan yang pemula. Tapi yang aku lihat as a judges once kalian sudah sering ikut lomba bisnis itu most likely sudah lumayan paham tentang bagaimana storytelling di deck dari awal sampai terakhir kayak gitu. Dan juga yang terakhir adalah gini, deck ini itu bukan cuman oke hanya tulis di deck doang, tapi kan kalian deck ini tuh untuk presentasi juga, untuk present secara verbal, right? Nah, untuk presentasi secara verbal, make sure yang ada di PPT ini itu adalah apa yang pengen kalian sampaikan secara bahasa manusia, bukan secara skrip. Yang sering disalahi adalah kalian tuh kan baca skrip ya, which is kalian cuma hafal skripnya doang. Tapi kalau kalian ditanyain something yang rada beda banget, jauh banget dari yang ada di skrip itu kalian langsung bingung dan lain sebagainya. Itu adalah kesalahan yang very common. Nah, itu kenapa? Karena yang di PPT ini kalian itu bener-bener kaku banget bahasanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah actually kalian tuh nggak pengen ngomong itu, tapi karena itu kaku dan menurut kalian itu benar, jadi kalian taruh di PPT. Jadi when kalian itu ditanya hal-hal yang di luar hal tersebut atau yang pertanyaan juri yang merupakan kayak lebih kritis, itu kalian akan bingung. Jadi make sure yang ada di PPT itu adalah apa yang bisa kalian omongin dan kalian itu paham. Jadi every time nanti juri itu tanyain apapun itu, kalian akan tetap paham dan kalian akan remember apa yang akan di PPT. Kayak gitu. Karena most likely kalau when kalian cuma hafal PPT doang, itu kalian nggak beneran paham. Kayak gitu. Maksudnya gimana, Chat? Contoh, kalian kan bertiga ya biasanya lomba BPC. Kan bertiga, ada yang megang finance, ada yang megang marketing, ada yang megang produk. Let's say kalian cuma paham kalian cuma hafalin slide-slide-nya aja. Oke, kalian ya hafalin slide-slide-nya aja. Terus habis itu ada orang yang ditanya bagaimana untuk membuat AI tersebut. Oke. Nah, di slide kalian ini kalian tuh nggak benar-benar jelasin eh, secara bercerita, AI tersebut itu digunainnya atau dibikinnya seperti apa. Kalian cuma benar-benar jelasin, oke, step satu apa, step 2 apa, step 3 apa. Tapi when kalian ditanya lagi dan dispesifikin lagi pertanyaan kalian itu bingung. Jadi make sure di PPT kalian ini itu kalian bisa cerna dengan mudah dan kalian bisa pahamin. Karena most likely atau most common mistakes adalah ya udah yang penting bahasanya itu bagus, yang penting kalian bisa ngafalin tapi kalian nggak bisa understanding sendiri apa maksud dari PPT tersebut. Kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Kak sudah sangat menjawab. Teman-teman sekalian, kami akan menunggu selama 2 menit ke depan. Apabila teman-teman masih punya rasa penasaran atau pertanyaan, boleh langsung saja untuk melakukan raise hand atau menuliskannya di dalam kolom chat.
Baik teman-teman, dengan demikian sesi tanya jawab kita akhiri. Terima kasih atas antusiasme dan juga pertanyaan dari teman-teman semuanya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kak Jasya yang telah meluangkan waktu serta menjawab pertanyaan dari teman-teman dengan sangat baik. Sekali lagi, mari kita berikan reaction tepukan yang paling meriah untuk Kak Jasya. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat untuk Kasabila Jasenka. Mungkin kita bisa juga ya sekaligus melakukan dokumentasi bersama pembina KMW FEB Undip 2026, Director KMW FEB Undip 2026, serta Project Officer Intervention 2026, yaitu Saudara Dewi Citaningrum dan peserta lainnya juga. Nah, aku mau ngajak kembali nih untuk teman-teman, jangan lupa on cam dan juga gunakan virtual background yang telah kami berikan. Udah belum? Oke, teman-teman sekalian, aku bantu pandu untuk operator untuk tolong bantu dokumentasinya juga ya. Oke, formal ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Boleh sekali lagi teman-teman. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Slide terakhir. Satu, dua, tiga. Baik teman-teman, selanjutnya setelah kita mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari Kak Jasya, aku pengen tahu nih pesan dan juga kesan teman-teman sekalian bagi para peserta webinar. Untuk itu, kami mohon kepada teman-teman siapa yang ingin memberikan pesan-kesan, boleh langsung saja raise hand. Iya, aku Kami masih menunggu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memberikan kesan-pesan terhadap webinar pada hari ini.
kasih kepada Kak Zasya atas penyampaian materinya pada hari ini. Sangat-sangat bermanfaat dan sangat menambah pengetahuan. Aku harap penyampaian materi dari Kak Zasya hari ini bisa sama-sama bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih untuk Citra. Mungkin aku bisa menambahkan ya Kak terkait dengan pesan dan juga kesan kita sebagai MC tentunya di sini. Bahwa menurut kami webinar hari ini itu memang sangat bermanfaat ya dan juga menambah insight baru tentang bisnis plan tentunya. Karena memang dari Project Intervention ini salah satu dari project besarnya yaitu adalah terkait dengan BPC. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Jasya terkait dengan penyampaian yang menarik, kemudian juga mudah untuk dipahami oleh teman-teman peserta dan juga teman-teman peserta lomba juga ada di sini, Kak. Untuk itu, kami hanya mengucapkan terima kasih kepada kakak pemateri dan juga semua peserta yang ada di sini. Terima kasih, Kak. Thank you juga teman-teman dan panitia. Terima kasih banyak kepada peserta webinar hari ini yang telah hadir serta menyempatkan waktunya untuk on-cam serta menggunakan virtual background yang telah kami berikan. Terima kasih juga kepada Kak Zasya atas materi yang telah disampaikan. Kemudian, kami ucapkan terima kasih atas pesan dan kesan dari Kak Citra, juga kami dari MC. Oh iya, mengingatkan kembali kepada para peserta untuk jangan lupa mengisi presensi yang telah dikirimkan oleh panitia pada kolom chat meeting. Hadirin sekalian, sampailah kita kepada penghujung acara pada siang ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Idris, SEMSI selaku Pembina KMW FEB Undip 2026, Kak Sabila Zashenka selaku pembicara pada webinar BPC Intervention 2026, Kak Nike Kezia Agatha selaku Director KMW FEB Undip, Saudara Citra selaku Project Officer Business Plan Competition Intervention 2026, Dan yang ketiga, perwakilan Senat Mahasiswa FEB Undip 2026. Keempat, para peserta BPC Intervention 2026 yang hadir pada pagi hari ini. Dan terakhir, para panitia BPC Intervention 2026. Selanjutnya, sebagai akhir dari acara ini, kami sebagai pembawa acara mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam memandu acara kali ini. Semoga acara yang telah kita lakukan bermanfaat bagi kita semua. Atas atensi dan juga keikutsertaan teman-teman semuanya, kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Intervention 2026.